Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji ayat yang ke-50 dan 51 dari surat Ali Imran. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita. Ikhwah yang Allah muliakan, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-50 dan 51, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa uhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim." Yang artinya, wa musaddiqa, dan dia maksudnya adalah Isa alaihi salam, membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, ya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, ini yang ada di hadapanku. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, dan agar aku menghalalkan sebagian yang diharamkan atas kalian. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, dan aku datang kepada kalian dengan membawa ayat, mukjizat dari Rabb kalian. فَاتَّقُوا وَأَطِيعُونَ, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh, oleh karena itu sembahlah Allah semata. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini menjelaskan tentang Isa alaihi salam. Wa musaddiqa, ini menjelaskan tentang keadaan Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau adalah orang yang membenarkan, seorang nabi yang membenarkan Taurat, ya, yang datang sebelumnya. Dan Taurat adalah kitab suci yang sangat agung, ya, dan paling agung, kitab yang paling agung yang Allah turunkan untuk Bani Israel. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala datang setelah Quran keagungannya. Jadi Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang Allah kabarkan di sini, membenarkan kitab Taurat, ya. Kemudian wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum, dan aku menghalalkan untuk kalian sebagian yang diharamkan atas kalian. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang takhfif, ini keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lewat Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 146, wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufur, dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka setiap binatang yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalatu bi'adam.
dan kami haramkan atas mereka lemak yang ada pada sapi dan yang ada pada domba, ya, kecuali apa yang ada menempel di punggung keduanya, atau yang ada di perutnya, atau yang bercampur melekat di tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim. Dzalika jazainahum bibaghihim. Yang demikian itu kami balas mereka, kami menghukumi mereka dengan hal tersebut karena kedoliman mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Surat Al-An'am ayat 146. Dan Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 160, "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang tadinya halal untuk mereka. Nah, jadi dengan keberadaan Nabi Isa, diutusnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel, Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa meringankan beban mereka, di antaranya menghalalkan sebagian apa yang diharamkan atas Bani Israel. Tetapi hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, beliau berkata tidak didapat di dalam Al-Quran apa yang di sebagian yang dihalalkan itu, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, "Waji'tukum biayatin min rabbikum." Ya, aku datang kepada kalian dengan membawa ayat, jadi mukjizat dari Rabb kalian. Ini merupakan takkid, penguat, ya, dari ayat sebelumnya di mana Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam membawa mukjizat yang sangat besar sekali, sebagaimana Allah terangkan di ayat ke-49, yang mana Nabi Isa alaihi salam Allah berikan kemampuan untuk bisa mengobati orang yang sakit akmah, yang abros, kemudian menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya bisa menghidupkan burung, ya, di mana beliau menciptakan burung tersebut dari tanah, kemudian ditiup dan jadilah burung yang bisa terbang. Innallaha fattaqullaha wa ati'un. Maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Jadi kalimat innallaha rabbi wa rabbukum ini merupakan penjelas, ya, penjelas kenapa diperintahkan untuk bertakwa dan taat kepada Nabi Isa. Karena apa? Karena Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, ya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mentaati Rasulnya, yakni Nabi Isa. Kemudian fa'buduh, maka sembahlah dia. Artinya beribadahlah hanya kepadanya, ya. Ibadah dari sisi bahasa artinya dari kata tazallul wal khudu' lillah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menurut syariat sebagaimana disebutkan oleh ulama adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Jadi sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicinta dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dari amalan-amalan dan perkataan-perkataan baik yang nampak atau yang tersembunyi. Kas-salati seperti salat, wa zakati seperti zakat, wa birrul walidain seperti berbakti kepada kedua orang tua, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar seperti beramar ma'ruf nahi munkar,
wal ikhlasi lillah, ikhlas ya untuk Allah, wal mahabbah fillah, dan cinta di jalan Allah, wal bughd fillah, dan membenci karena Allah, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya. Jadi ibadah ini begitu luas maknanya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'ali wal aqwali, min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah semata. Kemudian hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kalimat ini adalah jalan yang lurus merupakan isyarat bagi apa yang telah lalu tentang firman-Nya, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian pada Allah, kemudian taatilah aku. Ini jalan yang lurus. Bertakwa kepada Allah, mentaati Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadza siratun mustaqim. Ini itu adalah jalan yang lurus, ya. Jadi takwa kepada Allah, mentaati Isa alaihi assalam, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajarannya ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah yang pertama, tasdiqu Isa alaihi salam lima sabaqahu min at-Taurah fa huwa syahidun bisidqiha wa annaha haqqun wa misdaqun ma akhbarat bihi min bi'atsatihi wa ma jaa bihi muwafiqun lima jaa fiha liqaulihi ta'ala wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Pembenaran Isa alaihi salam terhadap kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan beliau betul-betul menyaksikan tentang kebenarannya, dan kitab tersebut merupakan kitab yang hak, ya, dan menyaksikan tentang kebenaran risalah sebelumnya dan risalah Isa, dan apa yang ada padanya yakni sesuai, ya, dan Nabi Isa mendakwahkan sesuai dengan apa yang ada padanya. Ini dengan dasar yang kita baca dari ayat yang kita baca, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Jadi aku membenarkan Taurat, kitab suci Taurat yang datang sebelumku. Faedah berikutnya, tahlilu Isa alaihi salam bima jaa bihi min asy-syara' ba'da ma kana muharraman ala bani Israil takhfifan alaihim. Nabi Isa alaihi salam menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan atas Bani Israel dalam rangka meringankan beban mereka, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaikum. Dan aku halalkan untuk kalian sebagian hal yang diharamkan atas kalian. Berikutnya adalah jawazun naskhi fi syara'i samawiyyati. Bolehnya atau adanya nasakh, ya, istilah nasakh mansukh, adanya nasakh yakni penghapusan syariat-syariat samawiyah, ya, wa nasakh ba'dihha li ba'd, yakni menghapus sebagian dengan sebagian yang lain. Fa uhilla fi syari'ati Isa ba'du ma kana muharraman fi syari'ati Musa. Di dalam syariat Isa dihalalkan sebagian hal yang diharamkan di syariat Nabi Musa. Wa hadza min qabilin nasakh, dan ini tentunya masuk dalam nasakh, kama nusikha bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a syara'i as-sabiqah. Sebagaimana semua syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini faedah sangat penting sekali ketika turun Al-Quran, dan ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebagai penghapus syariat-syariat sebelum beliau, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya nasakh itu ada, ya, dalam syariat samawiyah. Kemudian yang keempat
ta'kid Isa alaihi salam qiyamal hujjati ala qaumi. Nabi Isa menguatkan untuk menegakkan hujjah pada kaumnya. Beliau berkata, waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang betul-betul membawa mukjizat, ayat dari Rabb kalian. Ya. Kemudian berikutnya adalah itsbatu rububiyyatillahi ta'ala al-khassa bi awliyaih. Ini penetapan tentang rububiyah Allah yang khusus kepada wali-walinya, di mana Allah berfirman tentang Nabi Isa, innallaha rabbi. Innallaha rabbi. Ini rububiyah yang khusus. Ya. Nah, berikutnya adalah wujubu taqwallah. Wajibnya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fattaqullah. Jadi, kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya adalah wujubu ta'atir rusuli alaihimussalam wa annaha min taqwallah. Wajibnya mentaati para rasul alaihimussalam, dan ini merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berfirman fattaqullaha wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Berikutnya yang bisa kita ambil dari dua ayat yang mulia ini adalah wujubu ibadatillahi ta'ala wahdah. Wajib beribadah kepada Allah semata. Ya. Allah berfirman, fa'buduh. Fa'buduh. Beribadahlah hanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah anna tauhid ar-rububiyyati wal iqrar bihi yastalzimu tauhid al-uluhiyyati. Tauhid rububiyah itu ya menuntut tauhid uluhiyah. Ya, menetapkan tauhid rububiyah harus ya menuntut tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang menguasai alam semesta, menguasai makhluknya, Allah yang mengatur seluruh makhluknya, ya, dan kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki pada kita, ya, Allah lah yang mengangkat derajat seseorang, merendahkan derajat seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di tangannya segala sesuatu, dan ada surga dan neraka, maka wajib kita hanya beribadah kepada Allah semata. Ya. Oleh karena itu tidak boleh berbuat syirik, karena syirik dosa yang besar, kezaliman yang paling besar. Ya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Innahu may yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haram atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Dan orang yang melakukan kesyirikan, hapus amalannya. Allah berfirman di surat Az-Zumar, ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka amalanmu itu hapus, dan kau termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi kalau ada seseorang memiliki 1000 amalan, ada satu amalan dia peruntukkan untuk selain Allah, hapus tuh 1000 amalannya. Ya. Ada orang doa 1.000.000 kali doa pada Allah, ada satu doa diperuntukkan untuk selain Allah, maka hapus tuh 1.000.000 doa itu. Ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya amalmu hancur. Ya. Artinya hapus. Ya. Oleh karena itu, kita minta pada Allah agar Allah jauhkan kita dan keturunan kita dari kesyirikan. Ya. Kemudian berikutnya adalah anna ibadatallahi ta'ala wahdahu duna siwah hiya siratul mustaqim al-muaddi ila sa'adah fid dunya wal akhirah wa ila al-fawzi bil jannati wan najati minan nar. Liqaulihi ta'ala hadza siratun mustaqim. Bahwa ibadah kepada Allah semata
ya, merupakan jalan yang lurus yang menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang menghantarkan kepada kesuksesan, kemenangan, keberuntungan di surga dan keselamatan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza siratun mustaqim." Ini adalah jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Wafiq barakallah. Jazakallahu khairan. Ikhwatul Islam, demikianlah kajian yang telah kami hadirkan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Untuk yang pertama kami buka layanan telepon, silahkan. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Erwin di Padang Silimpuan. Silakan Saudara Erwin pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, banyak misionaris menggunakan ajaran Nabi Isa untuk memusatkan umat Islam. Apakah mereka itu memang tersesat dengan ajaran Nabi Isa atau mereka tersesat dari kena syubhat dari orang-orang yang ingin merusak ajaran Nabi Isa? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nah, yang wajib kita yakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Nabi Isa membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat tegas di dalam ayat yang ke-51 di surat Ali Imran ini, Nabi Isa menyatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh. Sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah semata. Dan Nabi Isa berkata, "Hadza siratun mustaqim." Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau para nabi dan Rasul itu jelas membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul melainkan untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata. Banyak sekali ayat-ayatnya kan tentang hal tersebut, dan juga Nabi Isa demikian, ya. Bahkan Anda dapat informasi karena Anda tidak langsung baca ya kitabnya, kitab Injil dari Anda yang dengar atau Anda lihat dari mereka yang ngerti tentang masalah ini, itu ada ya ayat yang tidak dihapus atau di kitab mereka itu, bahwa Nabi Isa memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Ini yang belum dirubah-rubahnya. Ya, tentunya penyimpangan-penyimpangan yang ada itu tidak satu sebab saja, banyak sebabnya. Ya, jadi mereka menyimpang dari jalannya Nabi Isa alaihissalam tentunya memiliki sebab yang banyak, ya, yang tidak bisa dibatasi dengan satu sebab, tapi kembalinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, bahwa hidayah itu sangat mahal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di line telepon. Halo? Halo? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Makassar. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ibu dikecilkan dulu ya volume dari suara. Sudah? Sudah Ibu?
Halo, silakan Bu bertanya. Begini Pak Ustaz, Ya. bagaimana untuk menyikapi teman yang beragama Nasrani kalau dia berbicara tentang, kalau dia menanyakan tentang tentang Nabi Isa. Iya, barakallahu fiik Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya. Ya, Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, kalau Ibu berhadapan atau tadi Ibu bilang ada punya teman orang Nasrani, kemudian berbicara tentang Nabi Isa, ya, maka Ibu pertama, ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi Ibu dari kesesatan, supaya tidak masuk syubhat. Yang kedua, Ibu hendaknya mendakwahinya, ya. Nah, ini merupakan bentuk sayang Ibu kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah secara umum, ya, agar Ibu bisa selamatkan dia tentunya, kan. Gimana caranya? Ibu bisa bacakan surat Al-Ikhlas, ya, Ibu sampaikan, kemudian Ibu bacakan beberapa ayat yang berbicara tentang ibadah itu hanya kepada Allah semata, kemudian tentang Nabi Isa dan seterusnya. Kemudian jangan berdebat, sudah selesai, sampaikan aja ayat Allah, selesai. Wajahidhum bihi jihadan kabira, ya, dan berjihadlah menghadapi mereka bihi dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ya, saya yakin kalau misalkan Allah berikan hidayah kepada teman Ibu itu, insya Allah sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati. Cuma Ibu sampaikan aja ayat Allah, selesai. Ya, karena ada sebuah kisah, lupa lama kisah itu. Seorang, ya, pendeta, ya, kalau tidak salah. Itu cuma dibacakan sama orang awam di antara kita. Orang awam bacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah selesai. Awalnya ditolak, tapi lama-lama itu masuk ke telinga, masuk ke hati, dipikirkan sama dia sampai dia masuk Islam. Dia tinggalkan perdebatan, sampaikan ayat Allah, dan ayat Allah ini subhanallah besar dan punya pengaruh yang sangat besar. Debat, nggak usah debat. Sampaikan ayat Allah, selesai. Gitu. Ya. Jadi tugas Ibu cuma nyampaikan ayat Allah semata. Sampaikan ayat Allah. Kemudian kalau ada buku-buku tentang Islam, kasih, ya, seperti itu. Dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada teman Ibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir Ustaz ya, dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi, Ustaz menyikapi penggiat media sosial yang katanya dulu pernah menganut agama Islam dan sekarang telah menjadi pemuka agama lain, di mana dia sering istilahnya mengolok-olok ayat Allah dan lain sebagainya. Nah, sikap apa yang paling baik untuk menyikapi pernyataan-pernyataan beliau ini yang membuat kita geram? Ya, kita tidak usah terpancing, ya, tapi juga kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan kawan-kawan kita, dan yang lainnya dari kesesatan. Kalau kita bisa bantah, ya, kita bantah dengan bantahan yang masuk akal, dengan bahasa yang tidak usah ikut-ikutan, caci maki tidak usah, ya, karena dengan bahasa yang bagus, ya, insya Allah orang akan menerima dengan baik, ya, seperti itu. Caci makian nggak usah dibalas dengan caci maki, sebagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa biasanya orang yang demikian itu orang yang stres, ya, orang yang stres, ya. Kalau diperhatikan, orang itu pasti banyak masalah, mesti stres, ya. Jadi nggak usah diladenin begitu membuat kita stres, nggak usah.
ya. Dan kita sikapnya tentunya dengan sikap terus lebih semangat untuk belajar agama, berdakwah, ya. Kalau seandainya ada dia melecehkan Islam dan bisa kita laporkan, ya, itu juga tidak mengapa dalam rangka memberikan efek jerak tentunya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dan memberikan hidayah pada dia dan memberikan yang sepantasnya buat orang tersebut. Nah, itu saja barangkali ikhwah ya yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.